SC27 atau Subcommittee 27 itu tentang Information Security, Cyber Security, and Privacy Protection di WG1. WG1 itu ISMS atau Information Security Management System, dan WG3 itu tentang Evaluation and Testing yang kaitan dengan lab dan lembaga sertifikasi produk. Kaitannya dengan cyber security tapi ada hubungannya dengan Web3 atau blockchain. Saya juga seorang kontributor di sebuah standar. Mungkin teman-teman tahu Mitre, itu kan sebuah standar untuk vulnerability. Nah, kalau di Web3 itu ada namanya OSWAR atau Open Standard Web3 Attack Reference. Nah, itu apa versi Web3 atau versi blockchainnya dari Mitre gitu. Kemudian saya juga member di ITSA, International Token Standardization Association, kemudian ECOTA, European Carbon Offset Tokenization Association, Digital Euro Association. Saya juga VP dari Global Islamic Chamber of Trade and Commerce di Indonesia, seperti itu. Dan juga sebagai side hustle saya menjadi konsultan serta developer di beberapa eh, perusahaan internasional di bidang petroleum, gas, emas, dan real estate. Mungkin kita start aja, nggak perlu berlama-lama. Jadi part one ini mungkin materinya saya dapat langsung dari Mbak Fiona ya. Jadi saya ngikut guide-nya Mbak Fiona aja. Kita part one start langsung bahas blockchain and crypto. Sebenarnya kita nggak bahas apa itu blockchain dulu ya. Apa sih sebenarnya yang bukan blockchain dulu kali ya. Nah, blockchain itu obviously bukan sebuah kriptografi, obviously bukan Bitcoin, obviously bukan cryptocurrency, obviously bukan programming language, dan obviously bukan sebuah AI tentunya. Nah, kalau secara definisi, blockchain itu adalah sebuah digital database atau ledger yang itu distributed dan lebih tepatnya nantinya akan dibahas decentralized. Tapi karena seiring berkembangnya zaman, dikembangkanlah beberapa ledger yang tidak decentralized. Jadi makanya definisinya diubah menjadi distributed. Karena nanti akan ada konsorsium, hybrid, dan private blockchain. Yang itu antar nodes-nya atau antar titiknya itu adalah sebuah peer-to-peer network. Mungkin teman-teman dulu pada awal pengenalannya cukup tahu peer-to-peer itu dari torrent ya, download torrent dan sebagainya. Nah, secara definisi dari Mark Kennisburg itu blockchain itu adalah teknologinya. Ini untuk membedakan antara blockchain dan Bitcoin. Bitcoin itu adalah sebuah apa implementasi yang paling mainstream dan potensial di blockchain itu. Dan memang kita cukup berterima kasih pada Bitcoin yang telah membuat teknologi blockchain ini menjadi eh, sangat terkenal karena implementasinya. Secara historical, dulu sebenarnya blockchain ini sudah apa ditemukan oleh dua orang namanya Stuart Hubbard dan Scott Stornetta. Itu mereka menamakan penelitiannya itu namanya Chain of Block ya. Itu tahun 1991. Nah, di tahun 2009 eh, sebuah pseudonym pseudonym namanya Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin. Dan tahun 2010, 1 tahun setelah Genesis blocknya diminting oleh tim core-nya Bitcoin, uh, terjadilah transaksi pertama yang menggunakan 10.000 Bitcoin atau BTC untuk membeli dua buah pizza ya, yang itu uh, apa dikenang dan diabadikan menjadi hari Bitcoin Pizza itu di bulan Februari. Dan orang-orang di seluruh dunia selalu merayakannya, mengenangnya, yaitu dengan hari Bitcoin Pizza seperti itu.
Kemudian selanjutnya terjadi transaksi dan 2014 ini apa Ethereum, Vitalik Buterin dan teman-temannya found sebuah teknologi yang bisa dikatakan blockchain 2.0 yang dia bisa membuat smart contract dalam blockchain itu yang dimana di Bitcoin tadi tidak bisa terjadi adanya smart contract yang bisa dideploy di blockchainnya dan seterusnya. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar blockchain, ya mungkin blockchain itu punya komponen mining, orang-orang bisa dapat earn dari mining. Yang biasa dikatakan mining itu adalah kita menjadi node validator di konsensus yang bersifat proof of work atau POW. Kalau POS dan sebagainya bisa disebutnya dengan node validator. Kemudian konsensus, kemudian hash, P2P network, immutable ledger dan sebagainya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk feature-feature blockchain itu apa untuk secara umum. Kenapa sih? Ini kan kita bahasnya dalam scope security ya. Makanya blockchain ini solve banyak problem yang ada di centralized system. Kenapa muncul teknologi blockchain ini? Karena dia decentralized, uh, third party-nya berkurang, distributed, dia ada sebuah ledger yang digital, kemudian dia memiliki trustless operation yang bisa dikatakan uh, memiliki konsep seperti zero knowledge authentication. Kemudian dia sangat transparan dan provable dan sangat mudah untuk ditrace nanti kaitannya dengan auditable ya. Kemudian dia tentunya immutable, tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus. Sekali jejak itu, record itu sudah dibuat, akan terus ada di database atau di ledger blockchain itu. Dan dia non-repudiable. Kalau dia sudah melakukan, ya tentunya dia dan tidak bisa dia menafikan itu bukan perbuatan dia. Kemudian irrevocable tadi, nggak bisa dihapus dan auditable. Tentunya karena dengan sifat traceability-nya, faster settlement ini tentunya dengan adanya smart contract. Dengan smart contract kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus menunggu contoh birokrasi kalau di sebuah company atau sebuah organisasi, dan tentunya security-nya sudah di-enhance karena menerapkan banyak sekali fitur-fitur security dari kriptografi menggunakan symmetric encryption dan asymmetric encryption, menggunakan hash function dan menggunakan banyak yang kaitannya dengan kriptografi. Nah, ini mungkin simple ya how blockchain works. Nggak begitu rumit seperti yang teman-teman bayangkan ya. Jadi sebenarnya kalau digambarkan ini dengan grafik ini cukup mudah dipahami ya. Jadi mungkin pertama sebuah node atau seseorang itu menginitiate sebuah transaksi dan dia melakukan signing dengan private key-nya. Tentunya kalau ada private key, tentunya dia punya public key yang dikenali oleh seluruh node yang ada di blockchain. Nah, kemudian sebuah blok itu dibuat untuk merepresentasikan transaksinya itu tadi di blockchain itu. Kemudian transaksi itu di-broadcast lah ke semua nodes, semua peers yang ada di dalam networknya itu. Udah ada ini komponennya itu apa aja nanti dibahas juga. Kemudian nodes tadi yang sudah tergabung dalam networknya itu akan melakukan validasi. Nah, validasinya itu ini tadi namanya trustless itu. Dia memvalidasi sebuah transaksi tapi dengan tanpa dia ketahui siapa yang dia validasi atau autentikasi dan apa yang diautentikasi, sehingga bisa dikatakan trustless gitu. Trustless bukan tidak terpercaya, tapi sangat terpercaya gitu karena dia tidak bisa pilih-pilih transaksi mana seperti itu. Tapi ketika transaksi blok itu terjadi forgery atau perubahan parameter, tentunya dia akan apa namanya
tidak mau secara otomatis nodes itu melakukan validasi. Kenapanya nanti dibahas juga. Kemudian setelah validasi blok baru tadi itu dimasukkan ke chain of blocknya, ditambahkan seperti itu. Nah, setelah itu transaksi terkonfirmasi lah seperti itu. Nah, ini kalau konsensus simpel sih. Sebenarnya konsensus itu ada banyak ya. Di dunia ini ada lebih dari 40 jenis konsensus. Tapi yang paling banyak digunakan itu sekarang karena lebih mengarah ke green technology, lebih ke proof of stake yang dipakai juga oleh Ethereum dan banyak layer 1 blockchain lainnya. Kalau proof of work sendiri seperti Bitcoin, Bitcoin Cash dan sebagainya itu memang yang pertama kali diterapkan di dunia blockchain seperti itu. Nah, yang kedua, can blockchain work without cryptocurrency? Tentunya karena blockchain itu bukan sebuah teknologi yang sangat bergantung pada cryptocurrency gitu. Dan mostly blockchain project right now banyak yang nggak punya cryptocurrency sendiri karena mostly cryptocurrency ini adalah sebuah media yang untuk bisa memberikan reward pada users networknya seperti itu, atau memang sebuah metode untuk si blockchain company untuk melakukan response seperti ICO, tapi di blockchain kita menamakan ICO atau IEO atau INO atau ICO dan sebagainya. Nah, tipe-tipe blockchain nggak keluar ya. Oke. Jadi ada 4 tipe blockchain yang sangat umum dulu awalnya pada awal cuma bisa dikenali 3 tipe dulu, public, private, dan hybrid. Tapi seiring berjalannya dan berkembangnya teknologi, konsorsium ini menjadi sebuah solusi bagi banyak permasalahan yang ada di 3 blockchain itu. Nah, yang pertama public. Jelas public semua orang bisa akses, bisa tahu informasinya. Tapi di public blockchain ini ada juga yang dinamakan privacy coin. Contohnya kayak yang biasa digunakan oleh attacker ransom ya. Biasanya pakai Monero, XMR itu privacy coin. Dan itu sangat sulit di trace dan tidak bisa dilakukan freezing ya. Makanya attacker ransom sekarang mostly pakainya XMR, nggak pakai BTC lagi, karena kalau pakai BTC udah gampang, teknologi yang bisa nge-trace dan forensiknya sudah banyak banget. Di Indonesia juga udah pakai gitu. Jadi kalau dia bayar ransomnya pakai BTC, akan gampang dia di freeze dananya gitu. Nah, kemudian private, yang mostly private ini digunakan untuk internal organisasi, tentunya untuk efektivitas proses bisnis ya, biasanya untuk administrasi, kemudian untuk finansial, untuk auditable itu, untuk lebih gampang diaudit. Dan traceability-nya kalau terjadi fraud itu lebih mudah menggunakan blockchain dibanding menggunakan sistem database yang tersentral. Sekarang kita koneksi ke data center kita dan semuanya dan sebagainya. Tentunya private blockchain lebih efektif dan efisien. Kemudian kita bahas dulu yang hybrid. Hybrid ini mostly dia jadi setengah antara public dan private. Konsorsium ini juga. Tapi ada perbedaannya nih, hybrid dan konsorsium ini. Nah, kalau konsorsium ini hybrid ini dia chainnya secara public dipublish, tapi ada informasi-informasi yang tidak bisa diakses. Mirip dengan privacy coin, tapi ada perbedaan di antaranya gitu. Tapi kalau konsorsium ini private. Jadi gini gampangnya, hybrid itu public yang ada beberapa informasinya yang private. Nah, kalau konsorsium ini private, tapi ada beberapa yang informasinya public. Contohnya, konsorsium ini nanti insya Allah ya akan diterapkan di Indonesia. Kebetulan saya salah satu tim ini ya, penyusun kajian untuk blockchain, penerapan blockchain untuk
pemerintahan nantinya. Jadi nanti yang pertama diimplement blockchain ini untuk administrasi pemerintah gitu. Nanti aplikasi-aplikasi pemerintahan itu akan berbentuk di apps atau decentralized application yang nantinya akan ditanam di PDN, Pusat Data Nasional dan seterusnya. Ini menggunakan teknologi blockchain dengan tipe konsorsium. Nah, kalau teman-teman suka banget nih dengan security, nah secara umumnya kayak gini, mungkin nggak akan saya bahas secara semua ya. Intinya jika apa namanya eh, autentikasi di kita katakan Web 2 ya, blockchain itu kita sebut aja Web 3 biar gampang. Kalau autentikasi yang terjadi di Web 2 itu hanya centralized terhadap suatu entitas yaitu servernya. Semisal kita akses aplikasi email kantor, tentunya kita akan autentikasinya ke server yang ada di data center kantor kita. Tapi kalau kita udah implement blockchain, yang akan mengautentikasi itu bukan lagi si server yang ada di data center kita, tapi pegawai lain yang sedang online yang ada di dalam networknya itu. Secara simpelnya gitu sih. Jadi ketika server down pun ibaratnya masih ada server yang berjalan secara decentralized, yaitu pegawai-pegawai itu sendiri seperti itu. Secara simpelnya seperti itu perbedaan Web 2 dan Web 3 secara authentication. Nah, kalau penggunaan sekarang kita masuk penggunaan kriptografi di blockchain. Nah, kalau kita bahas kripto, tentunya kita bahas security ya, karena uh, the fundamental of cyber security is of course and obviously itu kriptografi itu sendiri. Kita nggak mungkin ngomong banyak terkait cyber security, tapi kalau nggak paham kriptografi seperti itu, karena core-nya, ibaratnya core of the core-nya cyber security itu adalah kriptografi itu sendiri. Kenapa sih blockchain itu secure by design and by everything? Ya karena dia memiliki secara umum 4 elemen security ini: authentication, encryption, digital signatures, dan hashing. Nah, kita bahas hash function kali ya sedikit-sedikit. Kalau yang udah belajar kriptografi akan lebih mudah sih. Jadi karakteristik hash function itu tentunya dia one way, beda dengan enkripsi ya. Kalau enkripsi itu two way karena bisa di encrypt dan di decrypt. Tapi kalau hash function itu sekali di hash dia nggak akan apa bisa balik lagi gitu. Kemudian repeatable, maksudnya repeatable uh, apa misal nih kita pakai SHA-256. Nah, maksudnya repeatable ketika kita inputin data apapun, mau panjangnya 1 giga, mau panjangnya atau besarnya 1 giga, 1 tera, 1 mega, outputnya akan tetap 256 bit ya, bukan byte. Nah, itu kenapa hash ini sangat efektif. Kemudian unik. Setiap hash yang dimasukin inputnya satu aja bit berubah, misal dia cuma ditambahin spasi atau ditambahin 1 titik, itu akan hash outputnya akan eh, sangat berubah, tidak berubah cuma 1 2 karakter aja, tapi seluruhnya berubah. Itulah kenapa nanti ada pengujian keacakan hash function di ilmu kriptografi. Nah, ini contoh eh, hash dari Hello menggunakan algoritma secure hash algorithm dengan panjang 256 bit. Jadinya seperti ini. Dia akan generate hexacode yang random. Nah, kalau penggunaannya di blockchain kripto ini, nah ini contohnya nih. Jadi blok 1 ini misal dia eh, direpresentasikan dan menghasilkan hash nomor 1. Nah, hash nomor 1 ini agar mencegah adanya if atau eavesdropper. Eavesdropper itu attacker yang ibaratnya bisa man in the middle attack. Itu hash 1 ini menjadi komponen di blok kedua, sehingga ketika ada forgery, penggantian hash dan sebagainya,
itu si nodes yang ada di network tidak akan mau melakukan validasi terhadap blok tersebut. Makanya blockchain ini sangat secure karena adanya chaining dari hasil hash tersebut. Nah, ini komponen blockchain tadi yang kita bahas. Ada block header, hash dari previous header atau previous block tadi yang sudah di hash itu disisipkan di sini untuk mengantisipasi adanya forgery tadi. Bisa aja kan attacker ganti hash yang ada di sini. Hashnya eh, previous block itu diganti. Tapi kalau diganti, tentunya nanti bloknya tidak akan valid karena akan dicocokin lagi ke previous block sebelumnya. Kemudian ada timestamp tentunya ketika blok itu hash tadi diganti, timestampnya tentunya akan berubah juga. Tentunya akan menjadikan blok barunya ini invalid dan tidak akan divalidasi oleh node node yang ada di network. Dan tentunya nonce ini kan di-generate secara random ya. Nonce itu adalah sebuah bilangan atau angka random yang itu di-generate secara algoritma di blok tersebut. Dan hash dari blok data dan blok data itu sendiri ada transaction list, kemudian ada apa yang ditransaksikan, jumlah transaksinya, dari siapa ke siapa, apa yang dikirimkan itu ada di blok data ini sendiri. Nah, ini gambarannya apa? Secara lebih rinci dari ilustrasi yang awal tadi. Jadi tadi hasil hash dari precious blocknya dimasukin ke yang selanjutnya terus sehingga tidak bisa terjadi forgery. Nah, apa itu konsensus? Nah, gampangannya kenapa konsensus itu penting? Karena ada 4 hal. Yang pertama, agreement pada sebuah data yang valid. Nah, ini konsepnya agak rumit jika dijelaskan dengan waktu yang singkat ya. Mungkin bisa ada sesi sendiri nanti untuk menjelaskan apa itu konsensus gitu. Kemudian untuk memberikan insentif pada node participant. Kemudian ini yang sangat penting untuk menghindari adanya double spending eh mostly ya double spending itu terjadi di sebuah transaksi dan yang banyak terjadi mostly itu di real estate ya. Contoh double spending itu adalah seseorang melakukan transaksi jual beli sertifikat tanah kepada seseorang. Nah, jika ini tidak ada SOP ke apa namanya apa sorry pejabat pembuat akta akta tanah gitu ya. Jika nggak ada itu, ini akan terjadi double spending. Dia akan jual lagi ke orang lain, jual lagi ke orang lain. Satu sertifikat dia jual ke banyak orang. Nah, double spending di sini terpecahkan dengan adanya smart contract. Dia nggak bisa double spending lagi. Dan tentunya untuk menghindari not failures ya, seperti yang terjadi pada sistem-sistem centralized. Ketika servernya down, servernya udah di ransom, ya udah selesai kalau nggak ada backup. Ada backup pun pasti akan ada delay of untuk nge-up-nya lagi gitu. Nah, ini gambaran gampangnya konsensus yang decentralized itu kayak gini nih. Setiap node melakukan validasi sehingga terjadi konsensus, sedangkan decentralized cuma satu arah aja dari si user ke servernya. Kemudian immutable, nah immutable tadi sebenarnya udah saya jelasin sih, nggak perlu saya lebih eh, apa jelasin lebih dalam. Intinya kalau hash contoh hash nomor 1 ini diganti, tentunya hash di blok kedua itu akan invalid sehingga eh, semua node yang ada di blok tidak akan melakukan validasi karena berbeda gitu. Kecuali dia menguasai ya 50+1% dari seluruh node yang ada di jaringan tersebut. Misal ada Gampangnya gini, misal perusahaan punya 10.000 pegawai. Nah, dia perlu 5.001 device untuk bisa nge apa menjadi attacker di blockchainnya itu. Tentunya ya bisa terjadi, tapi sangat sulit untuk dilakukan, perlu resource yang sangat besar seperti itu. Apalagi di blockchain yang sekarang usernya udah banyak sekali gitu.
ratusan juta orang, ya perlu tentunya nodes yang lebih banyak untuk melakukan attack. Kemudian kita lanjut ke part 2. Mungkin karena tadi part 1 udah terlalu banyak, kita agak singkat-singkat aja nih part 2 dan selanjutnya. Why kriptografi gitu. Ya, kenapa sih kriptografi itu very important ya? Karena sekarang almost everything itu sudah digital dan tentunya itu menjadikan banyak dari kehidupan kita, bisa dikatakan lebih dari 50% kehidupan kita itu sudah digital di cyberspace. Mau itu data kita sudah ada di LinkedIn semua, portofolio kita, kemudian foto-foto kita ada di Instagram, momen-momen kita ada di TikTok dan sebagainya. Dan itu perlu tentunya cyber security yang dimana core-nya cyber security itu tadi eh, kriptografi itu sendiri. Nggak mungkin kita eh, ibaratnya bangun rumah tanpa fondasi gitu. Gimana bisa rumah itu berdiri kalau nggak ada fondasinya, ibaratnya gitu. Atau kita mau naik mobil tapi tanpa roda, ya nggak akan bisa seperti itu. Kemudian tentunya kriptografi ini adalah jantung dari setiap keamanan sebuah sistem. Karena keamanan sebuah sistem itu bisa dikatakan domainnya adalah cyber security, tapi lebih dalam lagi core-nya adalah kriptografi itu sendiri. Kenapa kita semua yang ada di dunia cyber security perlu mendalami kriptografi itu sendiri. Tapi memang tidak semua full dan tidak semua kerawanan itu datang dari kriptografi, memang tidak semua. Kemudian tentunya kriptografi ini punya banyak feature security dari authentication, dari availability CIA lah gampangnya. Confidentiality, integrity, availability, mungkin tambahannya ada non-repudiation, ada authentication, authorization, dan sebagainya yang mungkin teman-teman juga sudah memahaminya. Dan tentunya dengan eh, kita tidak memiliki standar kriptografi, tidak menerapkan kriptografi itu menjadi sebuah ancaman nasional gitu. Karena banyak negara yang mungkin kita ambil case ya, di US itu banyak terjadi kasus karena memang eh, ada celah kerawanan di sisi algoritmanya seperti itu. Dan tentunya akan membuat financial loss dan juga memperburuk reputation sebuah organisasi. Kemudian dark side-nya dari kriptografi. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu semua karena sudah viral nih mulai dari kasus tahun 2000 berapa ya, 18, 17, 19 itu banyak e-commerce yang kena ransom dan data leakage, sehingga mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan ransomware ya. Jadi maksudnya ya kita bisa dikatakan encryption gone rogue gitu. Ransom itu adalah sebuah teknik keamanan yang bisa membahayakan seseorang karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ini ya, yang memang kalau bisa dikatakan ya ransom itu mungkin cara definisi dulu ya, mungkin belum semuanya tahu tentang ransom. Jadi ransom itu adalah sebuah jenis cyber attack yang dia mewajibkan si korban ini untuk membayar sejumlah uang dengan biasanya sekarang menggunakan Monero atau XMR mostly. Nah, kenapa sih sebenarnya nggak akan dibahas ya secara mendalam gimana sih ransom itu bekerja gitu ya. Tapi mostly ransom itu secara polanya banyak terjadi, dia akan masuk ke AD-nya dulu ya, Active Directory-nya dulu. Karena dengan AD dia bisa mengakses eh,
semuanya gitu. Ini based on experience saya melakukan forensik dan incident handling ransomware di beberapa perusahaan besar ya. Jadi mereka itu masuk ke AD dulu untuk bisa dapat akses adminnya. Mostly mereka nggak akan pakai eh, mereka akan pakai user admin yang existing itu sekali aja, tapi mereka akan create another ibaratnya admin baru yang itu ibaratnya kan authorized gitu. Nanti setelah itu baru mereka eskalasi ke banyak sistem sehingga aksesnya itu terhitung authorized access sehingga tidak terdeteksi sebagai attack. Nah, sadar-sadar nanti ketika udah ada satu user yang ibaratnya kena encrypt gitu OS-nya seperti itu. Nah, ini mungkin data-data grup ransom yang top ya. Mungkin data ini bisa jadi sangat benar, bisa jadi salah juga. Tapi mostly memang Lockbit di sini masih menguasai pasar ya. Karena teman-teman mungkin juga udah tahu yang sudah sepuh-sepuh nih eh, tentang RAAS ya, Ransomware as a Service, di mana sekarang ini ransom itu sudah sebagai as a service. Teman-teman misalnya ibaratnya lu punya uang, lu punya kuasa gitu. Ah, punya uang 1 miliar, nggak suka sama perusahaan mana, tinggal bayar aja RAAS ini untuk ngirim ransom ke perusahaan tersebut. Nggak perlu bisa coding, nggak perlu bisa apa, tinggal transaksi aja di dark web. Itu yang menyediakan servisnya sangat banyak. Teman-teman tinggal pilih yang trusted dan tinggal pilih yang lebih murah lah bisa dikatakan gitu. Ya, kita bisa banyak temukan servis-servis yang memang aneh ya di dark web. Mau bunuh orang, mau apa itu ada semua ya di dark web. Dan memang setelah Lockbit ini ada 8base ya dan banyak lagi sih sebenarnya, tapi mostly yang attack Indonesia itu Lockbit Group ya. Seperti itu, kita next. Nah, ini apa data statistik perusahaan yang dia ngebayar atau dia pakai backup gitu. Nah, ini berdasarkan revenue-nya ya. Secara data memang kalau perusahaan itu revenue-nya di bawah 10 juta USD atau sekitar di bawah 155 miliar per tahun, mereka akan mostly pakai backup mereka karena nggak akan worth it. Ibaratnya revenue mereka 150 miliar per tahun, tapi ransom yang harus mereka bayarkan bisa dikatakan 33%-nya, semisal 50 miliar. Ya tentunya mereka akan mengalami kerugian besar gitu. Tapi kalau udah eh, apa revenue-nya di atas 5 miliar USD atau udah bisa dikatakan di atas 75 triliun per tahun, ya mereka ibaratnya bayar 50 miliar rupiah ya easy peasy lah gitu. Ibaratnya kayak jajan cilok lah gitu. Nah, ini data median and mean-nya. Aduh, pecah lagi ya. Sebentar, tunggu dulu. Oke, jadi ini data perkiraan ya dan yang existing in the previous years ya. Jadi global ransomware damage cost itu sangat berkembang pesat ya dari 2015 ke 2017 aja perkembangannya hampir 15 kali lipat ya. Dan uh, di tahun depan sorry tahun ini perkiraan sampai ke 42 miliar USD atau sekitar berapa ya itu ya, 600 triliun ya, 600 triliun rupiah. Dan tentunya karena cyberspace makin berkembang, digitalisasi dan semuanya everything is connected, tentunya perkiraan akan lebih besar gitu. Oke, part 4. Oke,